Kevin akhirnya pulang. Rumah Hartono seharusnya penuh pelukan dan air mata bahagia. Tapi yang Jessica lihat justru sunyi yang aneh. Ibu tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ayah menepuk bahu Kevin seperti menepuk tamu penting, bukan anak yang katanya baru selamat dari penculikan. Kevin duduk, menunduk, lalu mulai bercerita. Dia bilang dia diseret, diikat, ditutup matanya. Dia bilang dia takut mati. Dia bilang dia tidak tahu siapa pelakunya. Kata-katanya rapi, urut, seperti sudah dilatih. Jessica mencoba ikut hanyut, tapi ada satu hal kecil yang membuat tengkuknya dingin. Saat Kevin menyebut, tutup mata, refleksnya salah. Tangannya naik ke sisi kanan wajah bukan ke belakang kepala seperti orang yang benar-benar baru saja merasakan kain mengikat. Gerakannya cepat, spontan, dan terasa palsu. Jessica menatap wajah kakaknya. Wajah itu tampak lelah, tapi matanya terlalu sadar, terlalu siap. Lalu Kevin mengeluarkan kalimat yang membuat jantung Jessica memukul rusuknya sendiri. Yang penting sekarang, kita jangan bahas ini lagi. Demi keluarga. Bukan demi aku. Bukan aku trauma, tapi demi keluarga. Jessica tersenyum tipis, pura-pura mengerti. Tapi di dalam, sesuatu menyala. Kalau Kevin benar korban, dia pasti ingin kebenaran. Kalau dia malah ingin semua diam, berarti ada yang lebih besar dari penculikan. Dan Jessica tidak akan menunggu sampai rahasia itu menelan mereka semua. Malam ini, dia akan membuka rahasia keluarga Hartono meski harus melukai orang yang paling dia sayang. Jessica menahan napas, lalu berdiri sambil membawa gelas air ke Kevin. Suaranya lembut, senyumnya tetap ada. Dia tidak mau Kevin tahu bahwa dia sudah curiga. Minum dulu, katanya. Kevin menerima gelas itu dengan dua tangan, sopan sekali. Terlalu sopan untuk seseorang yang baru saja melewati neraka. Ayah langsung mengambil alih suasana, seperti biasa. Syukurlah kamu selamat, kita tutup cerita ini, besok kita urus pengamanan rumah. Semua kembali normal. Normal. Kata itu membuat Jessica hampir tertawa, tapi dia menelannya. Dia menatap ibu. Ibu duduk tegak, tangan di pangkuan, tidak ada tangisan yang meledak, tidak ada pelukan yang lama. Mata ibu hanya berkedip pelan, seolah sedang mengukur setiap kata. Jessica tidak percaya. Kalau anakmu benar hilang dan kembali hidup, hal pertama yang kamu lakukan adalah merangkul, bukan menjaga jarak seperti sedang menghadapi bom. Jessica duduk di seberang Kevin. Aku cuma mau pastikan kamu aman. Kamu ingat jam berapa kamu dibawa? Kevin menjawab cepat. Sekitar jam 9 malam. Lokasinya? Di parkiran dekat kantor. Parkiran yang mana? Yang belakang atau samping? Untuk sepersekian detik, Kevin berhenti. Matanya bergerak ke kiri, lalu kembali ke Jessica. Belakang. Dularawusies. S. Jessica mengangguk, pura-pura mencatat. Di dalam, dia menandai satu hal. Orang yang mengalami kejadian traumatis biasanya ingat potongan yang acak. Kevin justru seperti mengeluarkan data dari lemari arsip. Jessica melirik ayah. Ayah menatap Kevin dengan tatapan bangga yang aneh, bukan bangga karena anaknya selamat, tapi bangga karena anaknya berhasil melewati sesuatu. Lalu ibu akhirnya bicara, suaranya pelan. Mereka menyakitimu? Kevin menggeleng, terlalu cepat. Tidak, mereka cuma menahan. Ibu menghela napas lega, tapi helaan napasnya bukan seperti orang lega karena anaknya tidak terluka. Lebih seperti orang lega karena sesuatu tidak terjadi. Jessica merasakan kulitnya merinding. Dia mendekatkan tubuh sedikit. Kamu bilang matamu ditutup, kamu ingat baunya? Kainnya? Apa kasar? Lembut? Kevin tertawa kecil, anehnya santai. Jess, itu detail nggak penting. Jessica tersenyum. Buat aku penting, kalau pelaku pakai kain tertentu, kita bisa cari. And when a ruby the radius. Ayah mengetuk meja pelan. Jessica, jangan bikin Kevin tambah stres. Justru aku mau bantu, Jessica menjawab tanpa menaikkan suara, tapi tegas. Kevin menatap Jessica, kali ini lebih tajam. Ada peringatan di matanya. Aku sudah bilang, jangan bahas. Aku capek. Jessica mengangguk. Oke. Kalau kamu capek, kita berhenti. Lalu dia menoleh ke ibu.
seolah mengalihkan topik. Bu, tebusannya gimana? Polisi bilang ada pembayaran. Ruangan langsung berubah. Ibu menegang. Ayah menoleh cepat, seperti orang yang baru saja tersentuh luka lama. Bahkan Kevin, yang tadi santai, mendadak menelan ludah. Jessica tidak melewatkan satu pun. Ayah menjawab dengan nada datar. Itu urusan ayah. Tidak perlu kamu tahu. Jessica menatap ayah, lalu kembali ke Kevin. Tapi kamu tahu, kan? Kamu yang korban. Kamu pasti dengar mereka bicara tentang uang. Kevin mengusap lehernya. Aku, enggak dengar. Jessica menatap leher itu. Tidak ada bekas jerat yang jelas. Tidak ada memar yang seharusnya ada kalau dia diikat berhari-hari. Mungkin bisa disembunyikan, tapi terlalu bersih. Ibu mendadak berdiri. Aku mau bikin sup. Kevin pasti lapar. Suara kursi bergeser keras. Ibu terlalu buru-buru. Jessica ikut berdiri setengah, menahan ibu dengan satu kalimat yang sengaja dia lempar seperti paku. Bu. Waktu Kevin hilang, ibu sempat telepon siapa malam itu? Aku lihat riwayat panggilan ibu ada nomor yang enggak aku kenal. Ibu membeku. Detik itu panjang. Ayah menatap Jessica, tajam. Kevin menatap ibu, seperti menunggu isyarat, lalu ibu berdehem dan memaksa senyum. Itu, cuma nomor rumah sakit. Tanya-tanya saja. Jessica mengangguk pelan, seolah percaya. Tapi dalam kepalanya, alarm berbunyi keras. Ibu berbohong. Dan Kevin tadi, menunggu ibu menjawab dulu sebelum dia tenang. Jessica duduk kembali, lebih tenang dari sebelumnya. Dia tersenyum lagi, bahkan lebih manis. Ya sudah. Kita makan dulu. Nanti kalau Kevin sudah enakan, aku tanya lagi. Ayah langsung memotong. Tidak ada nanti. Jessica, cukup. Jessica menatap ayah dan berkata pelan. Kalau keluarga kita benar-benar mau aman, kita harus tahu siapa yang bermain. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara langkah ibu yang cepat menuju dapur. Dan di balik punggung Kevin, Jessica melihat sesuatu yang membuat dadanya makin sesak. Ayah memberi Kevin satu tatapan singkat, tatapan yang bukan aku bersyukur kamu pulang. Tapi tatapan yang seperti berkata, tenang, kamu sudah melakukan yang harus kamu lakukan. Jessica menunduk, pura-pura mengusap gelasnya, supaya tidak ada yang melihat mata dan amarahnya. Dia sudah yakin. Pulangnya Kevin bukan akhir. Itu pembukaan panggung. Dan Jessica baru saja melihati, semua pemain utama ada di ruangan ini. Malam makin larut, tapi Jessica justru makin terjaga. Saat ibu sibuk di dapur dan ayah pura-pura membaca berita, Jessica mengamati Kevin dari jauh. Kakaknya makan pelan, rapi, seperti sedang menjaga citra. Dia tidak rakus, tidak gelisah, tidak seperti orang yang baru keluar dari situasi ekstrem. Jessica menunggu momen kecil, momen ketika orang lengah. Ketika Kevin mengangkat sendok, lengan bajunya sedikit tersingkap. Jessica melihat kulitnya, bukan memar besar. Bukan luka lecet. Hanya satu garis tipis dekat pergelangan, terlalu halus, seperti bekas tali yang tidak pernah benar-benar menekan. Jessica menelan ludah. Kalau Kevin benar diikat lama, bekasnya tidak akan selembut itu. Dia berdiri, membawa piring ke dapur, sengaja lewat dekat Kevin. Maaf ya, Kak, katanya santai. Aku cuma mau lihat tanganmu. Biar aku yakin kamu benar-benar aman. Kevin refleks menarik tangannya ke belakang. Cepat. Gerakan itu seperti orang yang menyembunyikan sesuatu, bukan orang yang dijaga. Jessica berhenti, pura-pura tertawa kecil. Ya ampun, aku ini adikmu. Aku nggak akan gigit. Kevin memaksakan senyum. Aku cuma nggak nyaman. Jessica mengangguk. Tapi di kepalanya, dia sudah menggambar peta. Kevin punya titik lemah. Ketika disentuh, dia langsung defensif. Padahal korban yang benar biasanya justru butuh pegangan. Jessica masuk dapur. Ibu sedang menuang sup, gerakannya mekanis. Jessica mendekat pelan, suara dibuat lembut. Bu, aku senang Kak Kevin pulang. Tapi aku takut. Ibu tidak menoleh. Takut apa? Jessica menatap punggung ibu. Takut kita salah percaya. Kadang orang pulang, tapi bukan sebagai orang yang sama. Tangan ibu berhenti menuang. Jessica menekan lebih halus, lebih tajam. Bu, malam,
Kevin hilang, ibu keluar rumah, kan? Ibu menoleh cepat, mata melebar sepersekian detik sebelum kembali dingin. Kamu ngarang. Jessica mengangguk pelan, seperti anak yang takut dimarahi. Aku lihat CCTV pagar samping. Ada bayangan ibu jam 10 lewat. Aku cuma tanya, ibu pergi ke siapa? Ibu menggenggam sendok sup sampai ruas jarinya memutih. Lalu dia menurunkan sendok itu pelan, berusaha terlihat tenang. Kamu jangan ikut campur urusan orang tua. Kalimat itu bukan jawaban. Jessica merasakan dadanya panas. Tapi dia tidak meledak, dia justru menunduk dan berkata pelan. Kalau ini urusan keluarga, aku juga keluarga, Bu. Ibu menatap Jessica, kali ini lebih lama. Tatapan yang bukan tatapan ibu ke anak, tapi tatapan orang yang sedang menilai ancaman. Lalu ibu memaksakan senyum lagi. Bawa supnya ke meja. Under naring. Jessica mengambil mangkuk sup. Saat berbalik, dia sengaja menyebut satu nama, seperti umpan terakhir. Bu. Nomor yang ibu telepon itu. Bukan rumah sakit. Kan? Itu nomor Pak Rudi. Begitu nama itu keluar, ibu langsung menjatuhkan kain lap dari tangannya. Jatuhnya kecil, tapi reaksi ibu terlalu besar. Matanya berkedip cepat, napasnya tersangkut. Jessica berhenti. Tidak bergerak. Karena itu dia butuhkan. Reaksi. Ibu berusaha menutupinya dengan marah. Kamu jangan sebut-sebut nama itu di rumah ini. Jessica pura-pura terkejut. Kenapa? Pak Rudi siapa? Ibu mendekat 2 langkah, suaranya rendah, bergetar. Kalau kamu sayang keluarga ini, berhenti. Jessica menatap wajah ibu. Di balik marah, ada ketakutan yang bukan untuk Jessica, tapi untuk sesuatu yang bisa terbongkar. Jessica kembali ke meja dengan sup. Kevin menatapnya, seolah bertanya apa yang terjadi. Ayah menatap ibu sebentar, seperti mengirim pesan tanpa kata. Jessica duduk, lalu menatap Kevin dengan senyum yang kali ini terasa dingin. Kak, katanya ringan, waktu kamu hilang, kamu pernah dengar nama Pak Rudi disebut? Kevin hampir menjawab, tapi berhenti. Matanya melirik cepat ke ibu. Hanya sepersekian detik. Namun Jessica melihatnya jelas. Kevin tidak sedang mencari ingatan. Dia sedang mencari izin. Jessica menaruh sendoknya pelan, jantungnya berdebar tapi pikirannya jernih. Satu kebohongan sudah terkunci. Bukan cuma Kevin yang berbohong. Ibu menyimpan sesuatu. Ayah menutupinya. Dan Kevin memainkan peran yang sudah disepakati. Jessica menatap mereka bertiga, lalu tersenyum manis seperti tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, katanya lembut. Kita makan dulu. Tapi dalam hati, Jessica sudah bersumpah. Mulai besok, dia tidak akan tanya lagi dengan sopan. Dia akan mencari bukti. Dan siapapun yang mencoba menghentikannya bahkan ibu sendiri akan dia hadapi. Keesokan paginya, Jessica bangun lebih cepat dari biasanya. Dia tidak menangis. Tidak mengeluh. Tidak berdoa minta jawaban turun dari langit. Dia bergerak. Rumah masih sunyi. Kevin belum turun. Ayah sudah berangkat lebih pagi. Ibu ada di kamar. Katanya sakit kepala. Jessica justru bersyukur. Sunyi begini adalah kesempatan. Dia mengambil tas kecil, memasukkan power bank, buku catatan, dan satu hal yang paling penting. Kunci cadangan ruang kerja ayah yang pernah dia foto diam-diam saat masih kuliah dulu. Jessica tahu ini berbahaya. Tapi lebih berbahaya kalau dia membiarkan keluarganya hidup di atas kebohongan. Dia turun ke lantai 2, berjalan pelan seperti bayangan, berhenti di depan pintu ruang kerja ayah. Napaknya terasa dingin di telapak tangannya. Kamu cuma cari bukti, dia bicara pada dirinya sendiri, bukan bikin perang. Kunci masuk. Pintu terbuka tanpa bunyi. Ruangan itu wangi kayu dan parfum mahal. Rapi seperti wajah ayah yang selalu tenang di depan orang luar. Rak berisi map-map hitam, meja besar dengan laptop, dan laci yang selalu terkunci. Jessica langsung menuju laci itu. Dia tidak asal bongkar. Dia memilih cara yang paling cepat dan paling bersih. Cari hal yang terkait malam Kevin hilang. Dia membuka satu map berlabel keamanan. Lalu map asuransi. Lalu keluarga. Di map keluarga, dia menemukan amplop kokelat tanpa label. Tangannya berhenti. Amplop itu terasa tebal,
seperti berisi banyak kertas dan satu benda kecil. Jessica membuka pelan. Di dalamnya ada fotokopi dokumen dan satu lembar kertas dengan tulisan tangan ayah. Tanggal, jam, lokasi, semua dicatat rapi. Dan yang membuat dada Jessica seperti ditinju, tanggal itu bukan tanggal Kevin diculik menurut cerita Kevin. Ada selisih 2 hari. 2 hari yang hilang. Jessica menelan ludah. Membaca lagi. Bukan salah lihat. Catatan ayah menyebut, pertemuan gudang lama 2240. Gudang lama? Kevin bilang dia diseret dari parkiran kantor. Tidak ada gudang. Tidak ada pertemuan. Jessica mendadak merasa napasnya pendek. Tapi dia tidak berhenti. Dia membalik lembar berikutnya dan menemukan daftar transaksi angka besar dengan satu catatan kecil. Jalur aman. Tidak ada kata tebusan. Tidak ada kata polisi. Hanya jalur aman. Jessica memejamkan mata sejenak. Ayah bukan sedang menyelamatkan Kevin. Ayah sedang menyelamatkan sesuatu. Jessica menyimpan ponselnya, memfoto semua bukti dengan cepat. 3 foto. 4 foto. 5 foto. Lalu dia menemukan kartu nama di balik amplop. Nama, Rudy Pratama. Nomor telepon yang sama yang Jessica sebut kemarin. Jessica merasakan tengkuknya dingin. Jadi Pak Rudy itu nyata, dan ayah menyimpan kontaknya rapi, seperti orang penting bukan orang asing. Dia hendak menutup amplop ketika terdengar langkah kaki di luar ruangan. Jantung Jessica melonjak. Dia cepat-cepat memasukkan semuanya kembali, menutup map, mengunci laci, lalu berdiri pura-pura melihat rak buku. Pintu terbuka. Kevin. Dia berdiri di ambang pintu, rambut masih berantakan, tapi matanya sudah fokus. Ngapain kamu di sini? Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman. Jessica tersenyum santai. Cari buku. Aku lupa aku pernah taruh novel lama di sini. Darin, Jarin Bitur. Kevin tidak masuk, tapi dia juga tidak pergi. Dia menatap Jessica lama, seperti mencoba membaca pikirannya. Kamu terlalu penasaran, katanya akhirnya. Jessica mendekat 1 langkah, menjaga nada tetap ringan. Aku adikmu, wajar aku penasaran. Kevin menggeleng pelan. Enggak wajar kalau kamu sampai masuk ruang kerja ayah. Jessica menatap mata Kevin. Kali ini dia tidak menghindar. Aku cuma mau tahu kebenaran. Kalau kamu benar korban, kamu harusnya bantu aku. Kevin menelan ludah. Lalu dia tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. Kebenaran kadang bikin orang mati, Jess. Kalimat itu seperti pisau kecil yang ditaruh di meja, pelan, tapi jelas. Jessica menahan diri untuk tidak menunjukkan takut. Dia justru menjawab dengan nada datar. Kalau begitu, berarti kita memang sedang hidup di atas bahaya. Kevin menatapnya sekali lagi, lalu berkata pelan, jangan cari-cari Pak Rudy. Jessica membeku sepersekian detik. Kevin baru saja menyebut nama itu, tanpa Jessica memancing. Berarti Kevin tahu. Bukan cuma tahu, mungkin dia terlibat. Kevin menutup pintu perlahan dan pergi, meninggalkan Jessica sendirian di ruangan itu. Jessica berdiri kaku, lalu menghembuskan napas panjang. Sekarang dia punya 2 hal. Bukti tanggal yang tidak cocok, dan ancaman halus dari kakaknya sendiri. Jessica merogoh ponselnya, membuka foto-foto tadi, lalu menyimpan semuanya ke folder tersembunyi dengan password. Dia berbisik pada dirinya sendiri, mulai hari ini, aku nggak akan tanya. Aku akan lacak. Dia keluar dari ruang kerja, menuruni tangga seperti biasa, tersenyum pada pembantu seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, rencananya sudah terbentuk. Langkah pertama, cari siapa sebenarnya Pak Rudy. Langkah kedua, cari apa itu gudang lama. Langkah ketiga, cari 2 hari yang hilang dari cerita Kevin. Dan kalau jawabannya menghancurkan keluarga Hartono, Jessica tetap akan menarik kebenaran itu ke permukaan. Jessica tidak menunggu sampai malam. Begitu ayah keluar rumah lagi untuk urusan kantor, Jessica langsung bergerak ke tempat yang paling orang dewasa kira anak-anak tidak akan menyentuh. Ruang administrasi kecil di belakang dapur, tempat berkas tagihan, kwitansi, dan dokumen bank biasanya disimpan. Dia tahu ibu orangnya rapi. Kalau ada uang keluar jumlah besar, pasti ada jejak meski cuma sepotong kertas. Jessica membuka lemari arsip,
mencari map yang biasanya berisi slip transfer. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya lebih cepat. Kalau benar ada tebusan, harusnya ada transaksi besar, gumamnya. Dia menemukan satu map bertuliskan keuangan rumah. Di dalamnya ada print out mutasi rekening yang disusun per bulan. Jessica menahan napas. Ini dia. Dia membalik lembar demi lembar sampai menemukan tanggal sekitar malam Kevin diculik. Dan jantungnya langsung turun. Ada transfer besar. Tapi bukan keluar ke nomor asing seperti tebusan. Transfer itu justru bergerak berputar. Dari rekening keluarga ke satu rekening perusahaan kecil, lalu kembali lagi ke rekening lain yang juga masih terhubung dengan keluarga. Seperti uang dipindah-pindah, hanya untuk menciptakan ilusi bahwa sesuatu telah dibayar. Jessica menatap angka itu lama. Kalau ini tebusan, kenapa uangnya kembali? Kenapa jalurnya seperti orang yang sengaja menutupi asalnya? Dia memfoto lembar itu, lalu menuliskan di buku catatan, uang berputar, jejak palsu. Saat dia hendak memasukkan dokumen kembali, terdengar suara langkah kaki dari depan. Jessica cepat menutup lemari, merapikan wajah, lalu duduk seperti sedang mengecek daftar belanja. Ibu masuk. Wajah ibu pucat, tapi matanya tajam. Kamu ngapain di sini? Jessica mengangkat kepala, senyum sopan. Nyari nota belanja kemarin. Pembantu bilang hilang. Ibu mendekat, menatap map-map yang sedikit bergeser. Kamu jangan sentuh dokumen rumah. Jessica menahan diri untuk tidak terpancing. Dia memilih strategi, memancing dengan setengah kebenaran. Aku cuma takut, kalau benar ada tebusan, polisi harus tahu. Supaya pelaku bisa dilacak. Ibu langsung memotong, suaranya naik sedikit. Tidak ada polisi. Kalimat itu meluncur terlalu cepat. Jessica menatap ibu, pura-pura bingung. Tapi ayah bilang akan lapor. Ibu menggigit bibir, ayahmu cuma bilang begitu supaya orang-orang tenang. Jessica mengangguk perlahan, seolah menerima. Padahal di dalam, dia seperti menemukan pintu rahasia. Jadi keluarga ini sengaja tidak mau polisi masuk. Kenapa? Karena kalau polisi masuk, bukan cuma penculik yang ditemukan, tapi aktor di dalam rumah akan terbongkar. Jessica tidak menuduh. Dia malah menurunkan suara, lembut. Bu, kalau ibu tahu sesuatu, bilang ke aku. Aku bisa bantu. I am. Ibu menatap Jessica lama. Ada rasa lelah, ada rasa takut, dan ada satu emosi lain yang membuat Jessica hampir tidak percaya, rasa bersalah. Ibu berbisik, Jessica, kamu pikir kamu kuat? Jessica membalas pelan, aku harus kuat. Ibu menghela napas, lalu memalingkan wajah. Kamu tidak tahu apa yang kamu buka. Jessica menahan emosi. Dia memilih pertanyaan yang paling tajam tapi paling aman. Kalau uang itu bukan tebusan, uang itu untuk apa, Bu? Ibu membeku. Tangannya gemetar sedikit di samping tubuh. Lalu, tanpa menoleh, ibu berkata pelan. Untuk menutup mulut seseorang. Jessica merasakan darahnya berhenti sesaat. Seseorang. Bukan penculik. Berarti orang itu punya hubungan dengan keluarga. Jessica memaksa suaranya tetap stabil. Siapa? Ibu menutup mata, seperti sedang menahan air mata. Tapi ketika dia membuka mata lagi, yang keluar bukan jawaban. Yang keluar adalah perintah. Berhenti. Arraitre, aktarlai, arraitre. Jessica menatap ibu, kali ini benar-benar menahan marah. Kalau aku berhenti, lalu siapa yang jamin Kak Kevin aman? Siapa yang jamin keluarga ini tidak dibohongi lagi? Ibu menoleh cepat, suaranya bergetar. Justru karena aku mau kalian aman, aku suruh kamu berhenti. Jessica menahan napas. Ibu takut. Tapi ketakutan ibu bukan ketakutan biasa. Ketakutan ibu seperti orang yang sedang menahan sebuah bom dengan tangan kosong dan dia takut kalau Jessica menyentuhnya, bom itu meledak. Jessica mendekat selangkah, menurunkan suara. Bu, bom itu sudah di rumah kita, kan? Ibu tidak menjawab, namun matanya basah. Dan itu cukup untuk Jessica. Saat ibu keluar, Jessica berdiri terpaku beberapa detik. Lalu dia mengambil ponsel, membuka foto mutasi, memperbesar jalur transfer. Dia membaca nama rekening perantara. Nama perusahaan kecil itu, PT Sinarwira.
Jessica tidak pernah dengar. Tapi satu hal pasti. Uang keluarga Hartono dipakai bukan untuk menyelamatkan Kevin. Uang itu dipakai untuk mengatur cerita. Dan semakin Jessica melihat jejaknya, semakin jelas satu kesimpulan mengerikan muncul. Penculikan itu bisa jadi, tidak pernah terjadi. Atau, lebih buruk, penculikan itu terjadi, tapi bukan untuk melukai Kevin. Melainkan untuk menempatkan Kevin kembali ke rumah dengan peran baru. Jessica menggertakkan gigi, lalu mengetik satu nama di kontaknya, teman lama ayah bagian keuangan. Experience Action Pina, Experience Message. Dia kirim pesan singkat, tanpa emosi berlebihan. Aku butuh info PT Sinarwira. Sekarang. Karena kalau jejak uang ini palsu, berarti pelaku bukan orang luar. Pelaku ada di lingkaran keluarga. Bahkan mungkin. Duduk satu meja makan dengannya tadi malam. Jessica menutup pintu kamar pelan, lalu bersandar di sana seperti tubuhnya baru selesai lari jauh. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut pada orang luar. Dia takut pada satu hal yang lebih kejam, kemungkinan bahwa keluarganya sendiri yang menciptakan semua ini. Dia duduk di tepi ranjang, membuka foto-foto bukti di ponsel tanggal yang tidak cocok. Nama Pak Rudi, jalur uang yang berputar. Semua potongan itu seperti kaca pecah. Kalau dia susun, bentuknya akan jadi sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau dia susun, rumah ini bisa runtuh. Jessica mengusap wajah. Dia ingin percaya Kevin korban. Dia ingin percaya ibu cuma lelah. Dia ingin percaya ayah cuma salah langkah. Namun setiap bukti mendorongnya ke satu arah. Mereka sedang memainkan sandiwara. Dan Jessica berada di tengah panggung tanpa naskah. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari teman lama ayah di bagian keuangan. PT Sinarwira itu perusahaan cangkang. Dipakai buat muterin uang, pemilik resminya orang lain, tapi yang pegang kendali, orang dalam. Hati-hati. Jessica menutup mata. Perusahaan cangkang. Berarti uang itu memang dibuat terlihat bergerak supaya orang percaya tebusan sudah dibayar. Supaya cerita penculikan terdengar masuk akal. Jessica menarik napas panjang. Dadanya panas, tenggorokannya seret. Kalau dia bongkar sekarang, siapa yang paling hancur? Ibu. Jessica membayangkan wajah ibu tadi mata basah tapi mulut tetap memerintah berhenti. Itu bukan wajah orang jahat yang puas. Itu wajah orang yang terjebak, tapi terjebak tetap bukan alasan. Jessica berdiri, berjalan mondar-mandir, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tidak bisa menyerang tanpa rencana, karena orang-orang di rumah ini jelas sudah latihan menyembunyikan kebenaran. Kalau dia salah langkah, mereka akan menutup semua jejak. Dan kalau Kevin memang bagian dari permainan, Kevin bisa balik menyerangnya. Jessica menatap cermin. Di situ ada dirinya bukan anak kecil lagi, bukan gadis yang bisa disuruh diam demi nama keluarga. Dia bicara pelan pada bayangannya sendiri, kalau ini benar, aku akan kehilangan mereka. Lalu dia menelan ludah dan melanjutkan, tapi kalau aku diam, aku akan kehilangan diriku. Jessica membuka laci, mengambil satu buku catatan baru. Di halaman pertama, dia menulis, Kevin bohong, ibu tahu, ayah menutup, Pak Rudi kunci, PT Sinarwira jalur uang. Di bawahnya, dia menulis satu kalimat yang membuat tangannya berhenti sesaat. Pelaku ada di rumah. Kalimat itu seperti kutukan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Jessica buru-buru menutup buku, menyelipkannya ke bawah bantal. Masuk, katanya. Pintu terbuka. Kevin. Dia berdiri di sana, tidak masuk sepenuhnya. Wajahnya tenang, tapi mata itu seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. Kamu belum tidur? Kevin bertanya. Jessica memaksakan senyum. Belum ngantuk. And as biasa. Kevin mengangguk pelan. Aku dengar kamu tadi telepon. Jessica menahan jantungnya agar tidak meloncat. Aku telepon teman. Cari info sedikit. Kevin masuk satu langkah, suaranya rendah. Info apa? Jessica memilih jalan paling aman. Pura-pura jujur sebagian. Info soal keamanan. Aku cuma nggak mau kejadian kemarin terulang. Kevin tertawa kecil, tapi tawanya tidak sampai ke mata. Kejadian kemarin nggak akan terulang, kalau kamu berhenti cari-cari. Jessica menatap Kevin, tajam.
Kenapa kamu begitu takut aku cari kebenaran? Kevin diam beberapa detik. Lalu dia berkata pelan, karena kebenaran itu bukan untuk kamu. Kalimat itu membuat darah Jessica naik. Bukan untuk aku? Jessica melangkah mendekat. Aku adikmu. Aku tinggal di rumah ini. Kalau ada yang bahaya, itu juga bahaya buat aku. Kevin menatap Jessica lama. Ada sesuatu seperti penyesalan sekilas, lalu hilang. Kamu pikir kamu melindungi keluarga? Kevin berbisik. Padahal kamu lagi buka pintu buat hal yang lebih besar. Jessica mengeratkan rahang. Hal apa? Kevin menghela napas, seperti sedang menahan diri untuk tidak berkata terlalu banyak. 2 hari itu, Jessica membeku. Dia tidak pernah menyebut 2 hari ke Kevin. Berarti Kevin tahu tentang catatan ayah. Atau minimal dia tahu ada selisih dalam ceritanya. Kevin melanjutkan, 2 hari itu, bukan penculikan. Itu, masa transisi. Transisi? Suara Jessica turun, hampir tidak keluar. Kevin menatap ke arah lorong, memastikan tidak ada orang. Lalu dia kembali menatap Jessica dan berkata pelan, kalau kamu tetap ngotot, ibu yang paling hancur duluan. Jessica menahan napas, dadanya seperti diremas. Jadi benar, ibu terlibat, dan Kevin tahu. Jessica menatap Kevin tanpa berkedip, lalu berkata pelan, kamu pulang bukan sebagai korban, ya? Kevin tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban paling keras. Jessica mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan yang pahit. Lalu dia melakukan sesuatu yang Kevin tidak duga. Jessica tersenyum. Senyum yang hangat, lembut, seolah adik baik yang akhirnya paham. Oke, katanya pelan. Aku berhenti tanya. Kevin mengendur sedikit, terlihat lega. Padahal itu bukan menyerah. Itu strategi. Jessica menepuk lengan Kevin ringan, seperti menenangkan. Kamu istirahat ya, aku cuma butuh waktu buat nerima semuanya. Kevin mengangguk, lalu berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, dia berkata pelan, seperti ancaman terakhir yang dibungkus perhatian. Jangan bikin ibu nangis, Jess. Pintu tertutup. Jessica berdiri di tempat. Senyum itu perlahan hilang. Dia berjalan ke meja, membuka ponsel, lalu membuat satu catatan baru. Kevin mengaku, 2 hari transisi. Ibu akan hancur duluan. Jessica menatap layar lama, lalu berbisik, baik. Kalau mereka mau aku diam, aku akan diam di depan mereka. Dia mengunci ponsel. Dan aku akan bergerak di belakang. Karena mulai detik ini, Jessica tidak akan lagi mengejar kebenaran dengan pertanyaan. Dia akan mengejar dengan jebakan. Jessica menepuk bahu sendiri, menelan semua emosi, lalu mulai memainkan perannya. Di depan mereka, dia akan jadi adik yang akhirnya patuh. Di belakang mereka, dia akan jadi orang paling berbahaya di rumah ini, orang yang tidak bisa dibohongi lagi. Pagi berikutnya, Jessica sengaja turun paling akhir. Dia pakai baju santai, rambut diikat seadanya, wajah polos seperti anak yang baru bangun dan masih setengah mengantuk. Ibu melihatnya dari meja makan. Tatapan ibu hati-hati, seperti menunggu tanda apakah Jessica akan mulai menyerang lagi. Jessica tersenyum manis. Bu, nanti siang aku mau keluar sebentar. Ketemu teman. Biar kepalaku adem. Ibu mengangguk cepat, lega yang nyaris tidak disembunyikan. Ya, bagus. Kamu butuh istirahat. Kevin yang duduk di ujung meja ikut mengendur. Ayah tidak ada, katanya rapat. Jessica mengunyah roti pelan, lalu pura-pura menatap ponsel. Oh ya, Kak. Kamu ingat gudang lama yang ayah punya dulu? Yang dekat sungai? Kevin hampir tersedak. Jessica tetap santai, seolah itu cuma nostalgia. Aku cuma ingat waktu kecil, kita pernah lewat situ. Aku tiba-tiba kepikiran aja. Kevin menelan cepat. Enggak ingat. Jessica mengangguk, tanpa menekan. Oh, ya sudah. Dia tidak butuh jawaban, dia cuma butuh reaksi. Dan reaksi itu cukup jelas. Kevin tahu tentang gudang. Setelah sarapan, Jessica benar-benar keluar rumah, tapi bukan untuk ketemu teman. Dia memesan ojek, turun 2 blok dari rumah, lalu berjalan ke sebuah warung fotokopi kecil, tempat yang tidak akan dilacak keluarga Hartono karena terlalu biasa. Di sana, Jessica membuka ponselnya dan melihat satu foto yang paling dia takutkan.
Kartu nama Pak Rudi. Nomornya ada, tapi dia tidak menelepon. Jessica melakukan hal yang lebih aman. Dia mengirim pesan dari nomor baru yang dia beli pagi itu. Pak Rudi, saya punya barang yang harus Bapak lihat. Tentang Kevin. Kalau Bapak masih peduli keluarga Hartono, balas. Dia menunggu. 5 menit, 10 menit. Ponsel bergetar. Pesan masuk, singkat, dingin. Jangan main-main. Kamu siapa? Jessica menelan ludah. Jari-jarinya cepat tapi rapi. Aku Jessica. Tidak ada basa-basi. Tidak ada emotikon. Hening beberapa detik. Lalu balasan datang, lebih pendek. Kamu nggak boleh tahu. Jessica merasakan darahnya berdesir. Jadi benar. Namanya punya hak akses yang tidak seharusnya ada. Jessica membalas cepat. Aku sudah tahu ada 2 hari yang hilang. Aku juga tahu uang tebusan itu palsu. Kalau Bapak mau aku diam, kasih aku satu alasan yang masuk akal. Balasan Pak Rudi datang setelah jeda panjang. Pulang sekarang. Cek lemari obat ibumu. Di bawah kotak vitamin. Jangan bikin orang lain lihat. Ingonam dan Neya. Jantung Jessica langsung memukul keras. Lemari obat. Ibu. Jessica membayar fotokopi untuk menutupi gerak-geriknya, lalu pulang dengan jalur memutar. Dia masuk rumah seperti biasa, menyapa pembantu, naik ke lantai 2, kamar ibu kosong. Suara air terdengar dari kamar mandi ibu sedang mandi. Kesempatan. Jessica masuk pelan ke ruang kecil tempat lemari obat. Lemari itu tertutup rapi, penuh botol suplemen mahal. Tangannya bergerak cepat, buka, cari kotak vitamin paling besar, angkat. Di bawahnya ada satu kotak kecil yang tidak pernah dia lihat. Kotak itu tidak berlabel. Jessica membuka. Di dalamnya ada map tipis warna krem dan satu flash disk kecil. Tangannya langsung dingin. Di bagian depan map, ada tulisan tangan yang membuat dadanya seperti ditimpa batu. Nama ibu, Ratna Hartono. Jessica menatap tulisan itu lama, sampai matanya mulai panas. Dia membuka map itu pelan, seperti takut isinya meledak. Ada fotokopi percakapan, ada catatan pertemuan, ada tanda tangan, dan satu kalimat yang membuat dunia Jessica berputar. Permintaan, Kevin dibawa sementara. Tujuan, mengembalikan Kevin ke rumah dengan kondisi aman. Jessica menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ini bukan dugaan lagi. Ini bukti. Ibu yang meminta. Ibu yang memulai. Ibu yang menyuruh orang menculik Kevin. Jessica menatap flash disk itu. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Di luar, suara kamar mandi berhenti. Jessica buru-buru memasukkan map kembali, menutup kotak, mengembalikan semuanya persis seperti semula. Dia menelan air liur berkali-kali, berusaha menstabilkan napas. Pintu kamar mandi terbuka. Ibu keluar, rambut basah, memakai handuk, lalu melihat Jessica berdiri di dekat lemari obat. Jessica? Suara ibu langsung waspada. Kamu ngapain di sini? Jessica memaksa wajahnya netral. Cari obat sakit kepala. Tadi kepalaku agak berat. Ibu menatapnya lama. Terlalu lama. Jessica mengangkat botol obat yang dia ambil asal. Mengangkat bahu ringan. Aku ambil ini ya. Ibu tidak menjawab. Hanya menatap. Jessica berjalan keluar dengan langkah pelan, pura-pura santai. Begitu pintu kamar menutup, Jessica langsung masuk kamar sendiri, mengunci, lalu menempelkan punggungnya ke pintu. Tangannya menggenggam flash disk yang tadi sempat dia selipkan ke saku. Dia menatapnya seperti menatap pisau. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena patah. Ibu? Orang yang selama ini dia pikir paling melindungi. Ternyata orang pertama yang menyalakan api. Jessica mengusap air mata cepat, lalu menarik napas panjang, menahan suaranya agar tidak pecah. Kenapa, Bu? Bisiknya. Kenapa kamu lakukan ini? Dia menatap flash disk itu lagi. Lalu satu pikiran tajam menyusul. Lebih dingin dari air es. Kalau ibu menyuruh orang menculik Kevin, berarti Kevin pulang bukan karena kabur. Kevin pulang karena dikembalikan. Dikembalikan untuk tujuan tertentu. Dan kalau begitu, yang Jessica kira, twist paling buruk, mungkin baru permukaan. Jessica tidak punya waktu untuk hancur. Air matanya tadi cuma satu gelombang kecil. Setelah itu,
Otaknya kembali bekerja lebih tajam, lebih dingin. Dia duduk di lantai kamar, menatap flash disk di tangannya seperti menatap kunci pintu neraka. Kalau dia colok sekarang di laptop rumah, bisa saja ayah punya sistem yang melacak. Kalau dia bawa ke warnet, bisa saja dia dipantau. Jessica butuh cara yang bersih. Dia mengambil laptop pribadinya yang jarang dipakai untuk hal keluarga lalu mematikan wifi. Dia juga mematikan Bluetooth. Setelah itu, dia baru colok flash disk. Layar menyala. Di dalam flash disk, ada satu folder bernama transisi. Jessica menelan ludah, membuka. Ada rekaman suara. Ada foto sebuah gudang-gudang lama dekat sungai, yang Kevin tadi pura-pura enggak ingat. Dan ada satu file teks pendek berjudul, syarat. Jessica klik. Isinya cuma beberapa baris, tapi tiap baris seperti menampar. Kevin harus pulang. Cerita, penculikan. 2 hari transisi penguatan mental. Yang tahu, Ratna, Rudy, Kevin. Jangan libatkan polisi. Jessica menutup mulutnya dengan tangan. Bukan cuma ibu yang terlibat. Kevin juga. Namanya tertulis. Jessica memejamkan mata, menahan suara yang ingin meledak. Jadi benar, Kevin bukan korban. Kevin peserta. Tapi kenapa ada kalimat, penguatan mental? Transisi untuk apa? Jessica memaksa dirinya tetap tenang. Dia membuka rekaman suara. Suara pertama terdengar. Suara Pak Rudy. Serak, pelan, seperti orang yang bicara di tempat tertutup. Kalau kamu pulang tanpa siap, kamu akan runtuh. 2 hari ini bukan buat menyiksa. Ini buat bikin kamu kuat. Lalu terdengar suara kedua. Suara Kevin. Lebih pelan, seperti menahan marah. Aku nggak mau balik. Mereka cuma mau aku jadi apa yang mereka mau. It sound back easy. Hening beberapa detik. Lalu suara yang membuat darah Jessica benar-benar dingin. Suara ibu. Bukan menangis, bukan memohon. Tapi tegas, dingin, seperti orang yang sudah memutuskan. Kamu harus balik, Kevin. Kalau kamu tidak balik, semuanya habis. Aku sudah lakukan ini demi kalian. Jessica menekan tombol pause. Dadanya sesak, tapi sekarang dia punya satu hal yang lebih penting dari rasa sakit, arah. Dia tidak bisa langsung konfrontasi ibu. Kalau dia salah langkah, ibu bisa menghancurkan flash disk ini, atau lebih buruk mereka bisa memutar cerita dan membuat Jessica jadi anak liar yang halu. Jessica butuh jebakan. Jebakan yang membuat mereka mengaku sendiri, dengan cara yang tidak bisa diputar. Jessica mengambil buku catatan, menulis rencana cepat, pura-pura nurut. Bikin Kevin percaya aku sudah damai. Dorong Kevin bicara lebih banyak, tanpa dia sadar. Rekam. Baru konfrontasi, saat semua bukti terkunci. Dia menarik napas panjang, lalu menghapus jejak. Folder di laptop dia copy ke drive terenkripsi, lalu flash disk dia masukkan ke kantong kecil yang akan dia bawa terus, bahkan saat tidur. Setelah itu, Jessica turun ke bawah. Ibu sedang di ruang tamu, minum teh. Kevin duduk di sofa, memegang ponsel, seperti orang yang menjaga rumah. Jessica melangkah masuk dengan ekspresi yang sengaja dia buat lelah. Kak, katanya pelan. Boleh ngomong sebentar? Kevin menatap, waspada. Jessica duduk di dekatnya, tapi tidak terlalu dekat. Suaranya halus, seperti adik yang akhirnya menyerah pada keadaan. Aku kepikiran semalam, Jessica berkata. Mungkin aku memang terlalu keras. Kamu baru pulang, aku malah bikin kamu makin berat. Kevin mengendur sedikit, tapi matanya masih menguji. Jessica melanjutkan, aku cuma takut kehilangan kamu. Aku takut kamu pergi lagi. Kevin menelan ludah. Ada sesuatu bergerak di wajahnya, bukan marah, bukan sombong. Tapi lelah. Jessica menatap mata Kevin dan melempar umpan yang paling berbahaya, tapi dibungkus paling lembut. Aku mau bantu kamu lewat transisi ini, biar kamu nggak sendirian. Kevin membeku. Ibu yang dari jauh menegang. Cangkirnya berhenti di udara sesaat. Jessica pura-pura tidak melihat. Dia menatap Kevin dengan tulus palsu yang rapi. Aku nggak tanya detail, katanya cepat, seperti menenangkan. Aku cuma mau tahu, apa yang bikin kamu takut pulang? Kevin menatap Jessica lama. Lalu dia menghela napas, seperti orang yang hampir membuka mulut, tapi masih ragu.
Jessica menunduk, memberi ruang, memberi waktu. Dia tahu, orang seperti Kevin akan bicara kalau merasa dia mengendalikan situasi. Dan benar, Kevin berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Ada hal yang kamu belum tahu, Jess. Jessica mengangkat kepala perlahan, menahan jantungnya agar tidak meloncat. Hal apa? Tanyanya, lembut. Kevin melirik ibu sebentar, lalu kembali ke Jessica. Kalau kamu benar mau bantu, kamu harus janji. Apapun yang kamu dengar, kamu nggak boleh benci ibu. Jessica menahan napas. Dia ingin berteriak, aku sudah tahu. Tapi dia hanya mengangguk pelan, memainkan peran sampai sempurna. Aku janji. Di belakangnya, ibu memejamkan mata sebentar, seperti orang yang tersiksa. Jessica tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena rencananya berhasil. Mulai sekarang, dia tidak lagi mengejar mereka dengan pertanyaan keras. Dia akan menarik mereka masuk ke jebakannya sendiri, sampai mereka mengaku dengan mulut mereka sendiri. Sejak percakapan itu, Jessica sengaja berubah. Dia jadi lebih diam, lebih manis. Bahkan sesekali dia tertawa kecil saat Kevin bicara, seperti adik yang akhirnya menerima keadaan. Kevin mulai lengah. Ibu mulai bernapas sedikit lebih ringan. Tapi Jessica justru makin waspada. Karena orang yang paling berbahaya bukan yang marah. Yang paling berbahaya adalah yang terlalu tenang. Sore itu, pintu rumah terbuka. Michael pulang. Adik bungsu mereka masuk dengan jaket masih menempel di badan. Membawa aroma luar rumah dan ekspresi yang normal. Terlalu normal untuk seseorang yang seharusnya kaget melihat kakaknya baru selamat dari penculikan. Kak Kevin sudah balik, Michael berkata, santai, seolah Kevin baru pulang dari perjalanan dinas. Kevin berdiri, menepuk bahu Michael cepat. Iya, tidak ada pelukan panjang. Tidak ada teriakan lega. Tidak ada mata yang berkaca-kaca. Jessica memperhatikan. Biasanya, Michael paling gampang meledak emosinya. Kalau ada masalah kecil saja, dia bisa ngamuk. Tapi sekarang, dia malah tenang. Stabil, rapi. Jessica tersenyum, pura-pura senang. Kamu nggak kaget? Michael mengangkat bahu. Kaget sih. Tapi ya, yang penting sudah pulang. Kalimat itu terdengar manis, tapi Jessica mendengar nada di baliknya. Bukan aku khawatir, melainkan ya sudah, sesuai rencana. Mereka makan malam bersama. Ibu terlihat lebih hidup, seolah kehadiran Michael memberi dia tenaga. Ayah juga pulang lebih awal. Bicara tentang keamanan dan reputasi. Jessica sengaja diam. Dia hanya menunggu Michael bicara. Dan akhirnya, saat ayah berdiri mengambil telepon dan ibu ke dapur sebentar, Michael mencondongkan tubuh ke Jessica, berbisik pelan. Jangan ganggu Kak Kevin. Jessica hampir tersedak air. Dia menoleh perlahan. Kenapa? Michael menatapnya, datar. Karena kalau kamu ganggu, kamu bikin semuanya makin kacau. Jessica menahan diri, suaranya tetap lembut. Makin kacau yang mana? Michael diam sejenak. Lalu dia tersenyum kecil, senyum yang membuat Jessica tidak nyaman. Kamu tuh masih sama. Selalu pengen jadi pahlawan. Jessica mengerutkan kening. Maksudmu? Michael menghela napas seperti orang yang sudah lelah menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah Jessica tahu. Jess, ini keluarga. Ada hal yang memang harus dikubur biar kita tetap hidup. Jessica menatap wajah Michael, mencoba mencari tanda bahwa dia hanya ikut-ikutan bicara seperti ayah. Tapi tidak. Michael bicara seperti orang yang sudah memegang informasi. Jessica menurunkan suara, pura-pura khawatir. Kamu tahu sesuatu? Michael tidak menjawab langsung. Dia mengambil sendok, mengaduk sup pelan, lalu berkata santai, seolah membahas cuaca. Kamu ingat waktu kecil, ibu pernah larang kita masuk gudang dekat sungai? Jessica menegang. Michael melanjutkan, masih santai, waktu itu aku pernah masuk. Aku lihat sesuatu. Dan sejak hari itu, aku ngerti kenapa ibu bisa jadi keras. Jessica merasakan udara di sekitarnya mencekik. Kamu lihat apa? Jessica bertanya, pelan. Michael menatapnya, lalu meletakkan sendoknya dengan tenang yang tidak wajar. Aku nenggak akan bilang di sini. Jessica mencoba tertawa kecil. Kenapa? Takut? Michael mendekat sedikit, suaranya turun.
bukan takut sama orang luar. Dia menatap ke arah Kevin, lalu ke arah lorong tempat ayah biasanya lewat. Aku takut kalau kamu buka itu, kamu malah jadi korban berikutnya. Jessica menahan napas. Michael baru saja mengakui, ada korban dalam permainan ini. Dan kalimat berikutnya lebih menusuk. Jess, Michael berkata pelan, Kak Kevin bukan satu-satunya yang pernah hilang. Jessica merasa darahnya mengalir ke kaki. Apa maksudmu? Michael menatapnya. Kali ini matanya tidak bercanda. Kamu beneran gak ingat, ya? Jessica menelan ludah. Ingat apa? Michael menyandarkan tubuh, seolah percakapan itu terlalu berat untuk dibawa lebih jauh. Lalu dia berkata satu kalimat yang membuat Jessica ingin berdiri dan membanting meja. Dulu, sebelum kamu masuk kuliah, ada satu nama yang selalu dilarang disebut di rumah ini. Jessica membeku. Nama yang dilarang. Jessica berusaha menggali ingatannya. Rumah mereka memang punya banyak aturan kecil yang aneh. Tapi satu nama? Michael menatap Jessica lama, lalu menghela napas. Sudah. Anggap aku nggak ngomong apa-apa. Yang penting kamu jangan bikin ibu makin terpojok. Jessica tersenyum palsu, tapi pikirannya berputar seperti pisau. Michael tahu. Bahkan mungkin sudah tahu sejak lama. Dan yang paling membuat Jessica ketakutan bukan isi rahasia itu, tapi cara Michael menanggungnya. Seolah dia sudah hidup bersama rahasia itu bertahun-tahun. Dan belajar menenangkannya. Saat ibu kembali ke meja, Michael langsung berubah jadi anak bungsu yang santai. Dia bercanda, tertawa, menanyakan makanan. Jessica menatapnya dari ujung meja. Wajah Michael terlihat normal, tapi ketenangannya terlalu sempurna. Jessica menunduk, memegang ponsel di bawah meja, membuka catatan rahasianya dan menulis satu baris. Michael tahu rahasia lama. Ada nama terlarang. Ada orang hilang sebelum Kevin. Lalu Jessica mengangkat kepala dan tersenyum ke semua orang, seperti keluarga bahagia. Padahal di dalam, dia baru sadar. Rahasia, penculikan Kevin mungkin hanya pintu depan. Dan Michael adalah penjaga pintu belakang yang sudah berdiri di sana sejak dulu. Jessica tidak langsung mengejar Michael malam itu. Dia tahu satu hal, kalau dia tekan Michael di depan ibu dan Kevin, Michael akan menutup mulut lebih rapat. Jadi Jessica memilih cara yang paling aman mengatur momen. Pagi berikutnya, dia pura-pura ada urusan ke minimarket dekat rumah. Tapi begitu keluar gerbang, dia tidak belok ke minimarket. Dia belok ke jalan kecil belakang, lalu menunggu. Jessica tahu kebiasaan Michael. Setiap pagi, sebelum kerja atau kuliah, dia selalu mampir ke warung kopi kecil 2 blok dari rumah. Tempatnya ramai, tapi justru karena ramai, orang jadi merasa aman bicara. Dan benar, Michael muncul setengah jam kemudian, dengan hoodie dan earbuds, langkah santai seperti tidak punya beban. Jessica berjalan mendekat, duduk di kursi seberang tanpa banyak izin. Michael melepas satu earbuds, menatap Jessica datar. Kamu ngikutin aku? Jessica tersenyum tipis. Aku cuma mau ngobrol. Beneran. Michael menatap kopi di mejanya. Ngobrol soal apa? Jessica menahan napas, lalu menurunkan suaranya. Soal nama yang dilarang. Michael langsung mengangkat mata. Detik itu, topeng santainya retak sedikit. Ngapain kamu gali itu lagi? Suaranya datar, tapi ada nada tajam di ujungnya. Jessica mencondongkan tubuh. Karena kamu bilang Kevin bukan yang pertama hilang. Jadi siapa? Dan kenapa kamu tahu? Michael tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Jess? Kamu selalu sama. Baru dapat satu potongan, kamu mau bongkar seluruh rumah. Jessica menatapnya tanpa berkedip. Aku sudah lihat bukti ibu terlibat penculikan Kevin. Michael membeku. Dia tidak menyangka Jessica sudah sampai sejauh itu. Jessica tidak memberi waktu, dan aku dengar kalimatmu semalam. Kamu bicara seperti orang yang sudah hidup dengan ini lama. Jadi aku cuma tanya satu hal. Kamu di pihak siapa? Michael menghela napas pelan. Tangannya memainkan sendok, mengaduk kopi yang sudah tidak panas. Pihak siapa? Dia mengulang, seolah lucu. Di keluarga ini nggak ada pihak. Yang ada cuma, yang selamat dan yang dikorbankan. And just that is no, kata
dikorbankan membuat kulit Jessica merinding. Jessica menahan emosi, lalu melempar pertanyaan yang paling langsung. Kamu tahu ibu nyuruh orang bawa Kevin? Michael menatap Jessica lama, lalu menutup mata sebentar. Ya, jawabnya akhirnya. Pelan, jelas. Jessica menarik napas tajam. Dan kamu diam? Michael membuka mata. Tatapannya bukan takut, bukan malu, tapi lelah. Seperti orang yang sudah menelan racun itu bertahun-tahun. Aku diam, Michael berkata. Karena aku tahu kalau aku ngomong, yang jatuh duluan bukan Kevin. Jessica menahan napas. Siapa? Michael menatap meja. Lalu dia berkata pelan, hampir seperti mengaku dosa. Ibu. Jessica menggertakkan gigi. Ibu yang mulai, tapi ibu yang kamu lindungi? Michael mengangguk pelan. Kamu pikir ibu kuat? Ibu cuma orang yang pernah dipaksa pilih antara dua anak. Jessica membeku. Apa maksudmu? Michael menelan ludah. Lalu dia menatap Jessica, dan untuk pertama kalinya, nada suaranya benar-benar serius. Nama yang dilarang itu. Michael berhenti sejenak. Itu bukan orang luar. Jessica merasakan jantungnya hampir berhenti. Michael melanjutkan, suaranya turun, seperti takut tembok pun mendengar. Itu kakak kita. Jessica tidak langsung paham. Otaknya menolak. Kakak kita? Jessica berbisik, suaranya serak. Kita cuma bertiga. Michael tersenyum pahit. Itu yang kamu dikasih tahu. Indonesia, con, US not, the movie dues. Jessica memegang tepi meja kuat-kuat, sampai ruas jarinya memutih. Jangan main-main. Michael menatapnya tajam. Aku nggak main-main. Jessica mencoba bernapas. Kalau ada kakak, kenapa aku nggak ingat? Michael menghela napas panjang. Karena kamu masih kecil waktu itu. Dan karena setelah kejadian itu, ayah bikin aturan. Namanya nggak boleh disebut. Foto-fotonya disingkirkan. Cerita-cerita dihapus. Jessica merasa seperti lantai di bawahnya hilang. Kejadian apa? Dia memaksa keluar. Michael menatap sekeliling, memastikan orang-orang di warung kopi tidak memperhatikan. Lalu dia berbisik, lebih tajam, kejadian di gudang dekat sungai. Jessica menelan ludah. Gudang itu lagi. Michael mengangguk pelan. Di situ, ada keputusan yang bikin keluarga ini tetap berdiri. Tapi yang dibayar, nyawa orang. Jessica merasakan muntah di tenggorokan. Nyawa siapa? Jessica bertanya, hampir tidak terdengar. Michael menatapnya, lalu menutup mata lagi. Dia hilang, Michael berkata. Dan sejak itu, keluarga kita hidup dengan satu ketakutan. Kalau kebenaran keluar, kita semua habis. Jessica menatap Michael, matanya panas. Tapi itu masih belum jawab. Jessica menekan, suaranya mulai gemetar. Kenapa kamu bisa setenang itu? Kenapa kamu seperti mengatur semuanya? Michael tersenyum kecil, tapi dingin. Karena akhirnya Jessica menanyakan inti yang paling dia hindari. Michael mencondongkan tubuh dan berkata pelan. Karena kalau aku nggak atur, ayah yang atur. Arau muze, Inga Faras. Jessica menatapnya. Michael melanjutkan. Kamu pikir penculikan Kevin itu ide ibu? Itu ide ayah. Ibu cuma orang yang disuruh tanda tangan dan disuruh percaya itu demi keluarga. Dan aku yang jagain supaya Kevin pulang sesuai skenario. Jessica merasa dadanya meledak. Jadi Michael bukan penonton. Michael adalah operator. Jessica berbisik. Kamu membantu mereka. Michael menatap Jessica tanpa berkedip. Aku membantu supaya nggak ada darah baru. And open the side, and F&D and care, and open the side, and F&D and care. Jessica menggeleng pelan, hampir tidak percaya. Dengan cara bohong, Michael menjawab cepat, dengan cara bertahan hidup. Jessica menatap wajah adiknya. Di wajah itu, dia melihat dua hal sekaligus, rasa bersalah yang disembunyikan, dan rasa yakin yang mengerikan. Jessica menahan napas, lalu bertanya satu hal terakhir. Kakak kita yang hilang itu, namanya siapa? Michael menelan ludah, matanya bergerak cepat ke kiri kanan. Lalu dia berbisik. Seperti mengucapkan mantra terlarang. Arman. Nama itu jatuh di telinga Jessica seperti batu. Arman.
Nama yang tidak pernah ada di mulut siapapun di rumah itu. Jessica berdiri perlahan, kursinya berdecit. Michael langsung menangkap lengannya. Jess, jangan. Jessica menatap tangan itu, lalu menatap mata Michael. Kamu minta aku jangan, Jessica berkata pelan, padahal kamu sendiri sudah hidup di dalam kebohongan ini bertahun-tahun. Michael melepasnya pelan. Aku cuma nggak mau kamu mati. Jessica tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak hangat. Kalau mereka berani bikin orang hilang dulu, Jessica berbisik, mereka pasti berani bikin aku hilang sekarang. Michael menatapnya, wajahnya berubah. Jessica mengambil tasnya, lalu berkata satu kalimat yang membuat Michael membeku. Kalau kamu benar mau cegah darah baru, bantu aku bongkar semuanya. Kalau enggak, aku akan bongkar sendiri. Jessica berjalan keluar warung kopi, langkahnya tenang. Tapi di dalam kepalanya, badai sudah pecah. Sekarang dia tahu, rahasia keluarga Hartono bukan soal penculikan Kevin. Itu soal satu orang yang sudah dihapus dari sejarah keluarga. Dan Michael, adiknya sendiri, adalah kunci yang selama ini menjaga pintu itu tetap terkunci. Jessica pulang dengan langkah yang terlihat biasa. Dia masuk rumah, menyapa pembantu, bahkan sempat membantu ibu mengangkat belanjaan kecil ke meja. Wajahnya tenang, suaranya lembut persis seperti adik yang akhirnya nurut. Tapi di dalam saku celananya, ada ponsel kedua. Mode rekam sudah siap. Dia menunggu sampai malam, sampai ayah masuk ruang kerja, ibu ke kamar karena pusing, dan Michael pura-pura sibuk dengan laptop di ruang TV. Kevin ada di teras belakang, merokok pelan, menatap gelap seperti orang yang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jessica mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. Aku bikinin buat kamu, katanya. Kevin menoleh. Kamu nggak usah repot. Jessica duduk di kursi sebelahnya, menaruh gelas di meja kecil, lalu menatap langit tanpa menatap Kevin. Kadang aku pikir, kita ini keluarga, tapi semua orang jalan sendiri-sendiri, Jessica berkata pelan. Kevin diam. Jessica melanjutkan, dengan nada pelan yang tampak rapuh, padahal terukur, aku ketemu Michael tadi. Kevin langsung menegang. Jessica pura-pura tidak melihat, tapi jari-jarinya menekan tombol rekam di ponsel dalam saku. Dia bilang aku harus janji, Jessica berbisik. Apapun yang aku dengar, aku nggak boleh benci ibu. Kevin menghembuskan napas tajam, seperti orang yang kehilangan keseimbangan. Jessica menoleh pelan. Kak, aku nggak bodoh. Kevin menatapnya, mata gelap. Jessica. 2 hari itu, Jessica memotong lembut tapi tajam, bukan penculikan. Teras mendadak terasa sempit. Kevin menatap Jessica lama, lalu menoleh ke halaman, seolah berharap ada suara lain yang menyelamatkannya. Jessica menurunkan suara. Aku nggak akan teriak. Aku cuma mau kamu bilang yang benar. Kalau kamu masih anggap aku keluarga. Kevin menelan ludah. Kamu dengar dari siapa? Jessica tersenyum tipis. Itu nggak penting. Yang penting, kamu jawab. Kevin mengusap wajah. Kamu nggak ngerti situasinya. Jessica mengangguk pelan. Kalau aku nggak ngerti, jelasin. Kevin tertawa pendek, pahit. Kalau aku jelasin, kamu akan benci semuanya. Jessica mendekat sedikit. Coba. Kevin diam lama. Lalu suaranya keluar pelan, seperti orang yang menyerah. 2 hari itu, aku disimpan. Jessica menahan napas. Di mana? Kevin menatap Jessica cepat, lalu menunduk. Gudang lama. Nama itu seperti palu. Jessica menjaga wajah tetap tenang. Siapa yang bawa kamu? Kevin ragu. Aku nggak mau sebut. Jessica menatapnya tanpa berkedip. Rudy. Kevin membeku. Diamnya mengaku. Jessica berbisik, ibu tahu? Kevin menutup mata. Ibu terpaksa. Jessica mengeratkan rahang. Terpaksa sama siapa? Kevin membuka mata, menatap Jessica seperti menimbang apakah dia harus bicara atau tidak. Lalu akhirnya dia berkata, sangat pelan. Ayah. Jessica merasakan dada seperti dihantam, tapi suaranya tetap stabil. Jadi ayah yang bikin skenario penculikan? Jessica berkata, kalimatnya bukan pertanyaan lagi. Kevin mengangguk sekali, kecil. Jessica menahan emosi, lalu menekan lebih dalam. Kenapa?
Kevin menatap gelas teh, seperti ingin tenggelam di sana. Karena aku mau pergi. Jessica membeku. Pergi kemana? Kevin mengusap lehernya, lalu berkata, pergi beneran, ninggalin rumah ini, ninggalin semua urusan keluarga. Jessica menelan ludah. Dan mereka enggak izinin. Kevin menggeleng kecil. Bukan enggak izinin. Mereka takut. Jessica berbisik, takut apa? Kevin tertawa tanpa suara. Takut aku buka mulut? Jessica menatap Kevin. Matanya panas tapi tidak jatuh. Mulut soal apa, Kak? Kevin mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak dia pulang, wajahnya terlihat benar-benar retak. Arman. Nama itu jatuh begitu saja. Jessica merasakan seluruh tubuhnya dingin. Kevin langsung menyesal, tapi sudah terlambat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, napasnya memburu. Jessica tidak bergerak. Dia hanya menatap. Kak, Jessica bertanya pelan. Arman itu siapa? Kevin gemetar. Jangan tanya itu. Jessica menggeleng, suaranya berubah lebih tegas, lebih keras, tapi masih terkendali. Kamu barusan sebut namanya. Berarti kamu tahu. Kevin menatap Jessica, mata merah. Aku tahu, tapi aku juga tahu kalau kita bahas. Kita selesai. Jessica menatap Kevin, lalu berkata pelan, setiap kata seperti paku. Kita sudah selesai sejak mereka bikin orang hilang. Kevin menggeleng cepat. Jessica, kamu nggak paham. Ayah itu bahaya? Jessica memotong. Iya. Aku mulai paham. Jessica berdiri pelan, mengambil gelasnya, seolah percakapan itu hanya obrolan biasa. Tapi sebelum pergi, dia menunduk, menatap Kevin tepat di mata. Aku nggak akan lapor polisi malam ini, Jessica berkata pelan. Aku nggak akan bikin ibu pingsan malam ini. Kevin menelan ludah, menatapnya seperti orang yang menunggu vonis. Jessica melanjutkan, dingin tapi jelas, tapi mulai sekarang, kamu pilih. Kevin berbisik, pilih apa? Jessica menatapnya, tenang. Kamu di pihak kebenaran, atau kamu tetap jadi alat ayah? Kevin terdiam, wajahnya hancur. Jessica berbalik dan berjalan masuk ke rumah. Langkahnya stabil. Di dalam saku, ponsel kedua masih merekam. Dan Jessica tahu, ini baru konfrontasi pertama. Yang kedua, akan membuat rumah ini benar-benar retak. Jessica tidak langsung naik kamar. Dia masuk rumah pelan, melewati ruang TV, dan berhenti tepat di depan Michael. Michael menatapnya, langsung tahu ada sesuatu yang pecah. Jessica menurunkan suara. Aku butuh kamu. Sekarang. Michael berdiri, ragu. Yes. Jessica tidak memberi ruang untuk menolak. Kalau kamu benar mau mencegah darah baru, ikut. Michael menelan ludah, lalu dia melihat ke arah ruang kerja ayah yang pintunya tertutup rapat. Dia menghela napas dan mengangguk kecil. Jessica berjalan ke arah kamar ibu. Kevin masuk dari teras belakang beberapa detik kemudian, wajahnya masih kacau, mata merah seperti orang yang baru kehilangan sesuatu. Ibu mendengar langkah kaki, membuka pintu kamar setengah. Kenapa kalian? Jessica berdiri di depan pintu, tenang tapi tegas. Bu, kita ngomong sekarang. Ibu langsung memucat. Matanya bergerak cepat ke Jessica, ke Kevin, lalu ke Michael. Kalian jangan. Suara ibu bergetar. Jangan bikin ini besar. Michael melangkah maju, suaranya pelan tapi padat. Bu, sudah keburu besar. Ibu menelan ludah. Kalian gak ngerti. Jessica menatap ibu, lalu mengeluarkan satu kalimat yang membuat ibu hampir jatuh. Aku tahu ibu yang minta Rudy bawa Kevin. In the steady that is now, even this Kim Donara. Wajah ibu runtuh seketika. Tangannya refleks memegang pinggir pintu, seolah butuh pegangan agar tidak roboh. Kevin menunduk, tidak sanggup menatap ibu. Michael memejamkan mata, seolah sudah lelah dengan adegan ini. Ibu berbisik. Jessica, kamu buka itu? Jessica mengangguk sekali. Aku buka, Bu. Karena ibu nggak pernah mau jujur. Ibu menggeleng cepat, air mata mulai turun. Aku cuma mau kalian aman. Jessica mendekat setengah langkah. Aman dengan cara bohong? Aman dengan cara bikin orang hilang 2 hari? Ibu tersentak mendengar kata hilang.
Matanya membesar, seperti kata itu memanggil kenangan yang dia kubur. Michael langsung menahan napas. Kevin menggigit bibir sampai berdarah. Jessica melihat reaksi itu, lalu menekan lebih tajam. Bu! Arman itu siapa? Detik itu, udara seperti berhenti. Ibu menatap Jessica, lalu menatap Kevin, lalu menatap Michael seolah mencari siapa yang membocorkan nama itu. Tolong! Suara ibu pecah. Jangan sebut nama itu. Jessica menggeleng, suaranya tetap tenang tapi menusuk. Kenapa? Karena itu rahasia terbesar keluarga ini. Ibu menutup wajahnya dengan tangan, menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Kevin akhirnya bicara, suaranya serak. Jess, cukup. Jessica menoleh cepat ke Kevin. Kamu yang mulai, Kak. Kamu yang sebut namanya tadi. Kevin membeku. Michael menatap Jessica, lalu menatap ibu, dan akhirnya berkata pelan, seperti memaksa dirinya sendiri. Bu, kalau kita terus diam, semuanya bakal makin busuk. Ibu menurunkan tangan perlahan, wajahnya basah, mata merah. Dia menatap ketiga anaknya seperti menatap hukuman. Lalu ibu berkata, pelan sekali, kata-katanya seperti pecahan kaca. Arman, kakak kalian. Jessica menahan napas, tapi kali ini dia tidak jatuh. Dia berdiri tegak, menelan rasa sakit seperti obat pahit. Kenapa kita nggak pernah tahu? Jessica bertanya, suaranya mulai gemetar. Ibu menggeleng, air mata jatuh terus. Karena ayah kalian, yang minta. Michael menggertakkan gigi. Ayah yang minta dihapus? Ibu mengangguk kecil, hancur. Jessica menahan marah yang hampir meledak. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi di gudang? Ibu menutup mata, seperti sedang kembali ke tempat yang dia benci. Aku. Ibu terisak. Aku pernah pilih, dan pilihanku salah. And quick thorough. Kevin menatap ibu, akhirnya menangis juga, suara pecah. Bu. Arman mati, ya? Ibu tersentak, seperti ditikam oleh kata itu. Dia tidak menjawab dengan ya. Dia menjawab dengan diam yang panjang. Dan diam itu lebih mengerikan dari jawaban apapun. Jessica merasakan jantungnya seperti disayat. Tapi dia tidak mundur. Dia mendekat, suaranya rendah, tegas, seperti hakim yang juga anak. Bu, ibu nggak boleh simpan ini sendiri lagi. Ibu menatap Jessica, mata penuh ketakutan. Kalau ayah tahu kalian tanya ini, dia akan hancurkan kalian. Jessica menatap lurus. Biar. Aku sudah siap. Michael menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Aku juga. Kevin mengusap wajah, napasnya kacau, tapi dia akhirnya berbisik. Aku juga. Ibu menatap ketiga anaknya, tiga wajah yang dia pikir bisa dia lindungi dengan kebohongan. Lalu ibu berbisik, nyaris tidak terdengar. Kalau kalian mau tahu semuanya, kalian harus janji satu hal. Jessica menatapnya. Apa? Ibu menelan ludah, suaranya bergetar. Kalau pintu itu kalian buka, jangan berharap kita bisa jadi keluarga yang sama lagi. Jessica tidak ragu. Kita sudah bukan keluarga yang sama, Bu. Dan di luar kamar, dari ujung lorong, terdengar bunyi pintu ruang kerja ayah terbuka. Langkah kaki berat mendekat. Tiga saudara itu saling menatap. Karena mereka tahu, konfrontasi berikutnya bukan lagi dengan ibu, tapi dengan orang yang selama ini mengatur semuanya dari balik pintu. Langkah kaki ayah terdengar jelas di lorong. Tidak cepat. Tidak terburu-buru. Justru pelan, seperti orang yang sudah tahu semuanya. Dan sedang memilih cara paling elegan untuk menghukum. Jessica berdiri paling depan, tubuhnya tegak menahan gemetar. Kevin di sisi kiri, napasnya masih kacau. Michael di sisi kanan, wajahnya datar, tapi rahangnya kencang. Ibu masih di ambang pintu kamar, wajah basah, mata seperti kosong. Ayah muncul di ujung lorong dengan kemeja rapi, rambut tertata, ekspresi tenang yang terlalu berbahaya. Kenapa kalian berisik? Suaranya rendah. Tidak ada marah meledak. Itu yang membuat semua terasa lebih menakutkan. Jessica menatap ayah, lalu bicara dengan nada yang tidak bisa lagi diputar. Kita tahu tentang Arman. Detik itu, ibu menutup mulut menahan isak. Kevin menunduk. Michael tidak bergerak sama sekali. Ayah berhenti. Hanya sebentar.
Sangat sebentar. Lalu dia tersenyum. Senyum kecil yang membuat darah Jessica terasa dingin. Kalian tahu? Ayah bertanya lembut. Dari siapa? Jessica menahan napas. Itu nggak penting. Yang penting, kenapa dia dihapus dari keluarga? Ayah menghela napas, seperti orang yang baru mendengar anaknya minta mainan mahal. Karena itu keputusan terbaik, jawabnya, tenang. Jessica hampir tidak percaya telinganya. Keputusan terbaik buat siapa? Buat ayah? Ayah menatap Jessica lama. Buat kalian. Inderkarmai. Michael akhirnya bicara, suaranya rendah. Kalau itu buat kami, kenapa kami hidup dalam ketakutan? Ayah menoleh ke Michael. Tatapannya tajam, tapi tetap halus. Kamu harusnya paling paham. Kamu yang paling pintar jaga mulut. Jessica menatap Michael, dan Michael tidak menyangkal. Itu saja sudah cukup mengiris. Ayah melangkah lebih dekat, sekarang berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Kalian ini anak-anak, katanya, masih tenang. Kalian cuma lihat potongan, kalian gak lihat ancamannya. Jessica menahan amarah. Ancaman apa sampai harus bikin orang hilang? Ibu tersentak. Kevin bergumam. Ayah. Jangan. Ayah menoleh ke Kevin, lalu tersenyum lebih tipis. Kamu juga, Kevin. Kamu sudah kembali. Harusnya kamu tahu tugasmu. Jessica menatap Kevin tajam. Tugas? Kevin menutup mata, seperti orang yang sudah kalah. Ayah kembali ke Jessica. Jessica, suaranya lembut, hampir seperti ayah baik. Kamu selalu merasa kamu yang paling benar. Tapi kamu lupa satu hal. Keluarga ini berdiri karena ayah yang menahan semua kotoran. Jessica menggertakkan gigi, bukan menahan. Ayah yang menciptakan, untuk pertama kalinya, ketenangan ayah retak sedikit. Bukan marah meledak lebih seperti, kesal karena anaknya berani menamai sesuatu dengan benar. Ayah melangkah lebih dekat. Kamu mau kebenaran? Oke. Jessica menahan napas. Michael menegang. Kevin mematung. Ayah menatap ibu sebentar, lalu berkata pelan, seperti menjatuhkan palu. Arman bukan hilang karena kecelakaan. Ibu langsung terisak. Ayah melanjutkan, tenang, tanpa rasa bersalah yang terlihat. Arman hilang karena dia mau keluar dari aturan keluarga. Sama seperti Kevin. Jessica merasakan dadanya sesak. Keluar dari aturan keluarga, lalu dihapus? Ayah menatap Jessica, dan dalam tatapan itu ada peringatan yang jelas. Jangan lanjut kalau kamu masih mau hidup di rumah ini. Tapi Jessica tidak mundur. Di gudang itu, ayah lakukan apa? Jessica bertanya, suaranya bergetar. Ayah tidak menjawab detail. Dia hanya berkata kalimat yang jauh lebih mengerikan karena terlalu dingin. Kadang, untuk menyelamatkan 3 orang, 1 orang harus dikorbankan. Kevin menutup wajahnya. Michael menelan ludah, matanya basah tapi tidak jatuh. Jessica menatap ayah, dan di detik itu, semua yang dia sebut keluarga berubah bentuk. Ayah bukan lagi ayah. Ayah adalah sistem. Jessica mengangkat dagu. Kalau begitu, ayah masih akan korbankan orang lagi. Ayah tersenyum kecil. Tergantung siapa yang bikin masalah. Jessica mendekat setengah langkah. Suaranya turun, jelas, tajam. Kalau ayah pikir aku akan diam karena takut, ayah salah. Ayah menatapnya, lama. Lalu ayah melakukan sesuatu yang membuat Jessica sadar. Ayah sudah punya rencana sejak awal. Ayah mengambil ponselnya, menekan 1 nomor, lalu berbicara singkat. Rudy. Siapkan. Jessica membeku. Ibu langsung panik. Jangan panggil Rudy lagi. Kevin mendongak cepat. Ayah, jangan. Michael melangkah maju, suaranya mulai naik. Ayah, cukup. Ayah menatap mereka bertiga, tenang. Kalian pikir kalian bisa melawan ayah di rumah ayah sendiri? Katanya pelan. Jessica merogoh saku, menggenggam ponsel rekamannya. Bukti percakapan dengan Kevin masih ada. Flash disk masih ada. Tapi apakah bukti itu cukup? Kalau ayah bisa membuat mereka hilang sebelum bukti keluar? Jessica menatap Michael, lalu Kevin. Di mata Kevin, ada rasa takut yang nyata. Di mata Michael, ada rasa bersalah yang dalam. Dan Jessica mengambil keputusan. Dia tidak akan menunggu.
dia akan memutus rantai. Jessica menatap ayah dan berkata pelan, tapi jelas sekali, "Ayah boleh panggil Rudy." Tapi sebelum dia datang, semua bukti sudah keluar dari rumah ini. Ayah mengangkat alis, seolah menantang. "Bukti apa?" Jessica tersenyum tipis. "Bukti yang ayah lupa, aku punya otak, bukan cuma mulut." "Antengke, Premunas." Detik berikutnya, Michael tiba-tiba melangkah ke depan, berdiri di samping Jessica. Itu bukan tindakan besar. Tapi itu pengkhianatan paling jelas dalam mata ayah. Michael berkata pelan, suaranya pecah tapi tegas. "Ayah, kali ini aku pilih Jess." Kevin menatap mereka, gemetar. Lalu, pelan-pelan, dia juga berdiri di sisi Jessica. "Aku capek jadi alat," Kevin berbisik. Ibu menangis, tapi kali ini bukan menangis takut. Menangis seperti orang yang akhirnya melihat anak-anaknya benar-benar bersatu. Ayah menatap mereka bertiga. Tatapannya berubah, tidak lagi tenang. Ada sesuatu yang lebih gelap muncul. Ayah berbisik, hampir tidak terdengar. "Kalian gak tahu apa yang kalian undang." Jessica menelan ludah. "Kalau yang kita undang adalah kebenaran, biar." Ayah melangkah mundur satu langkah, lalu mengangkat ponselnya lagi, mengetik cepat. Jessica tahu. Ayah sedang mengirim perintah. Mungkin ke Rudy, mungkin ke orang lain. Jessica menatap ponselnya sendiri, lalu menekan tombol kirim pada satu pesan yang sudah dia siapkan sejak tadi siang, pesan yang isinya file rekaman, foto transaksi, dan satu catatan pendek. Dia kirim ke satu kontak yang tidak pernah dia bayangkan akan dia pakai untuk menghancurkan keluarganya. Teman lama Arman, yang namanya ada di catatan lama ayah. Begitu pesan terkirim, Jessica merasakan tubuhnya ringan sekaligus hancur. Karena dia tahu satu hal. Begitu bukti keluar, ayah akan bergerak lebih cepat dari mereka. Dan benar, ponsel Jessica bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat. "Kamu sudah buka pintu. Sekarang kamu target." Jessica menatap layar, wajahnya memucat. Michael melihat, lalu meraih ponsel itu, matanya membesar. Kevin menelan ludah. "Itu dari siapa?" Jessica mengangkat kepala, menatap lorong yang sekarang terasa seperti jalan menuju perang. "Aku nggak tahu," Jessica berbisik. Tapi jelas, bukan cuma ayah yang bermain. Di ujung lorong, ayah menutup ponselnya, menatap mereka dengan senyum kecil yang kembali muncul, senyum orang yang merasa masih memegang kartu terakhir. Lalu ayah berkata pelan, seperti penutup yang berubah jadi ancaman. "Kalau kalian cari Arman, kalian akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari keluarga Hartono." Jessica menelan ludah, lalu menatap Kevin dan Michael. Kini mereka tidak cuma melawan ayah. Mereka melawan rahasia yang mungkin melibatkan orang-orang di luar rumah. Dan pada saat itu, bel rumah berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibu tersentak. Kevin mundur 1 langkah. Michael menegang. Jessica berdiri paling depan, menatap pintu dengan napas tertahan. Karena suara bel itu tidak seperti tamu biasa. Itu seperti tanda bahwa permainan baru saja dimulai. Dan di balik pintu, mungkin ada Rudy. Atau seseorang yang membawa potongan terakhir tentang Arman. Sesuatu yang akan mengubah semuanya sekali lagi.